Oke teman ya, selamat pagi menjelang siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Amin ya. Oke teman ya, di kesempatan kali ini teman, gue akan coba untuk nge-review salah satu project request dari teman-teman semua ya. Seperti yang udah gue bilang di grup Telegram juga ya, dan di updatean YouTube lainnya, teman, bahwa jika kalian ingin request coin or token ya, kalian bisa langsung list ya, daftarnya ada di grup Telegram. Nanti bakal gue pilih beberapa yang akan gue review. Nah kali ini gue akan nge-review ya salah satu project crypto yang cukup menarik kalau bagi gue pribadi, teman ya. Apa bang project cryptonya ya? Nanti bakal gue ulas nih di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis. Oke teman, seperti biasa sebelum lanjut ya untuk pembahasan, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin belum gabung di grup Telegram gue, silahkan bergabung ya. Karena apa? Karena di situ juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya, teman ya. Jadi di situ kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis ya. Untuk link join gue sediain di kolom deskripsi, teman. So tunggu apa lagi? Gue tunggu kalian di grup Telegram gue. Oke, jadi kita langsung aja ke tujuan review kita ya, mengenai salah satu project layer 2 nih, teman, yaitu Wemik, teman. Jadi kalau nggak salah ini yang request Mas Fajri ya, Mas Fajri itu yang dari minggu kemarin sebenarnya request. Nah sebenarnya gue udah pantau ya mengenai si Wemik ini. Jadi Wemik ini adalah salah satu project L2 temennya dari Ethereum, dimana konsep dari project Wemik ini adalah konsep project platform gitu temennya, dan banyak sekali project-project di dalam ekosistemnya gitu teman. Jadi kalau gue lihat selama ini Wemik itu dia lebih ngembangin ekosistem ya, jadi agar menjadi gede gitu loh ekosistem di projectnya. Ekosistemnya apa aja bang? Banyak sih ya. Kalau kita lihat aja di tampilan depannya ada Wemik Play, ada Wepublic, ada Wonder Staking ya. Kalau nanti kita cek Wemik Play itu cukup keren cuy. Jadi ini ada project game fee-nya, ada streamer ya. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi streamer dan mendapatkan penghasilan bisa gabung di Wemik ya teman ya. Intinya seperti itu ya. Garis kerasnya seperti itu projectnya ya teman. Sebelum nanti kita akan cek satu persatu untuk projectnya. Oke, jadi di sini gue udah masuk ya di websitenya si Wemik ini teman. Ya kalau kita cek di sini gitu teman ya, ini ya teman, ada news highlights ya, platform kayak berita-berita gitu. Terus ada Wemik Play, ini yang gue maksud tadi, ada game fee-nya juga, terus ada streamernya juga, terus ada Wepublic ya, dimana di sini kita itu bisa kayak donasi atau nge-support gitu ya, nge-support project-project yang ada di sini gitu. Banyak kok temen yang udah bergabung project-projectnya. Jadi mereka itu mencoba untuk menciptakan ekosistem yang sangat besar di projectnya Wemik ya. Nah ini ada Wonder Staking, dimana kita bisa staking ya, bisa nyediain pool di dalam ekosistemnya si Wemik ini gitu teman, dengan mendapatkan APR-nya ya jika kita melakukan staking dan pool di sini ya. Juga ada swapnya juga kok ya, di gamenya juga ada swapnya. Nanti bakal kita cek ya nih. Nah saat ini harga Wemik itu kalau kita cek di sini ya 1,3 ya, 1,3. Apakah ini cukup worth it bang kalau kita miliki ya? Mengingat saat ini kalau kita lihat ya, untuk sirkulasi supply dari si Wemik ini ada sekitar 361, sedangkan total supply-nya itu 900 ya. Supply maksimalnya itu kalau nggak salah 1M ya, 1 miliar teman. Ini gue langsung aja cek di market cap ya. Jadi Wemik itu di sini total supply ya, ini nih teman ya. Pasokan totalnya itu ada 960 juta ya. Terus maksimal memasok ada 980, dan saat ini supply yang beredar baru 36,93. Artinya melihat, anggaplah ini supply 1 miliar lah ya, kita buletin aja lah meskipun lebih sedikit ya. Kita buletin aja 1 miliar lah, anggaplah 1 miliar, dan dia supply yang udah beredar sebesar 361 juta. Artinya kan baru 36%. Ya masih lumayan banyak supply yang beredar. Jadi hal itulah yang memungkinkan menyebabkan harga Wemik itu belum bisa naik gitu temen ya. Tapi gue rasa supply beredar itu nanti akan bebarengan dengan
perkembangan dari ekosistemnya. Jadi semakin besar ekosistem nanti Wemik ya, maka otomatis supply yang beredar maka akan semakin besar juga ya teman ya, karena di dalam ekosistemnya ketika ekosistem besar otomatis nyiptain demand dong ya buat si Wemik itu sendiri. Seberapa besar sih bang potensinya ya? Gue nggak mau langsung ngejudge wah ini Wemik gini nggak ya, kita akan cek bareng-bareng kali ini. Wemik ini udah di listing di berbagai bursa besar ya, seperti Bybit, Get.io, HTE, Kucoin, Max, Bitget ya, Bing ya, dan lain-lain ya. Kalian juga bisa beli di Get.io gitu teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum daftar Get.io, langsung aja klik link yang udah gue sediain di kolom deskripsi ya. Karena gue juga pemakai Get.io gitu teman. Oke, ya udah nyaman aja di Get.io gitu teman. Di sini teman ya, sebelum kita lanjut lebih dalam ya, kita akan cek and recheck dulu si Wemik ini. Di CoinMarketCap sebenarnya udah dijelasin ya bahwa mainnet Wemik 3.0 ini adalah protokol blockchain terdesentralisasi berbasis pengalaman, berbasis platform, dan berorientasi layanan yang mendukung mega ekosistem platform Web3 ya teman. Jadi memang dia itu akan kayak nyiptain sebuah ekosistem Web3 gitu teman ya di dalam projectnya. Nah, di sini buat tahu ya apa itu Wemik lebih detail gitu ya, kita akan baca di white papernya atau dokumennya gitu ya. Jadi ini teman ya, Wemik itu adalah garis kerasnya ya, Wemik itu adalah ekosistem blockchain sejati yang dirancang untuk mendukung dApps ya, game, DAO, DeFi, NFT, dan banyak lagi yang akan datang katanya. Nah semua itu ya teman ya, rantai publik yang compatible dengan EVM ya, atau Ethereum Virtual Machine teman ya, karena memang basisnya Wemik ini adalah layer 2 dari Ethereum gitu teman ya. Jadi dia ya pasti compatible dengan EVM ya. Kalau udah compatible dengan EVM, otomatis buat ketika nanti harga Ethereum naik, otomatis kan biaya gasnya mahal tuh ya, biaya gasnya mahal. Otomatis project-project crypto nantinya gue rasa akan memilih option untuk blockchain-blockchain yang sekiranya bisa nge-support dApps, game, DAO, DeFi, dan NFT teman ya, dengan harga yang lebih murah untuk gas fee-nya. Nah, otomatis dia akan berpindah ke layer 2. Nah, layer 2 Ethereum kan ada banyak temen ya. Salah satunya yang memungkinkan untuk berdirinya banyak dev yang bergerak di game, DeFi, NFT, yaitu si Wemik ini teman, Wemik Mainnet 3.0 ini. Jadi makanya ini cukup worth it banget sih kalau ada di portofolio kalian ya, kalau bagi gua. Nanti worth it enggak, kita akan cek aja nanti ya. Nah, di sini katanya konsensus bukti otoritas ya. Jadi konsensus untuk validasi di blockchain itu make SPOA ya, konsensus bukti otoritas berbasis saham katanya teman. Nah, di sini mereka juga ada 40 mitra dewan node berkualitas tinggi ya teman di otoritas ekosistemnya. Ya, ada throughput maksimal 4000 TPS. Jadi dia itu ada 4000 transaksi per second teman ya untuk blockchainnya. Jadi kemarin ada yang tanya bang, apa project Web3 yang sekiranya bagus itu apa? Ini salah satunya, ekosistemnya Web3 teman ya, nge-support Web3 banget dengan beberapa project yang dia tawarkan. Oke, jadi kita di sini langsung aja teman ya, kita langsung aja teman, ini di communication ya, communication di apa namanya di Wemik teman. Oke, tadi gue udah jelasin ya, salah satu project dari Wemik itu adalah kayak sejenis platform gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang ini communication ini teman ya, kayak berita atau news dari Wemik gitu teman, dan ekosistemnya gitu teman ya, kayak ini Wemik V ya, ini news-newsnya lah intinya kayak gitu. Kalau kita klik pengembang ini, dia mengarahnya ke dokumentasi Wemik. Jadi di sini kalian bisa nemuin apa itu Wemik dan bla 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 lainnya ya, banyak sekali. Di sini gue nggak akan ulas sedetail mungkin, yang pasti gue akan ulas inti-intinya saja gitu teman ya. Dan kalau kita cek langsung ya ke bermain Wemik atau play Wemik ini, jatuhnya di sini teman ya. Nah ini yang gue maksud ya, ini adalah salah satu gue rasa ekosistem game fee yang menurut gue pribadi kedepannya bakal besar ya untuk si Wemik ini ya. Selain game yang disediakan di ekosistem Wemik ini, di Wemik Play ini teman ya, jadi mereka juga menyediakan game fee. Jadi artinya kalian bermain juga bisa mendapatkan cuan gitu, intinya seperti itu. Nah ini udah banyak sekali cuy ya untuk future collection gitu teman di sini ya, untuk NFT-nya dan lain-lain teman. Sorry ini agak lemot gitu teman. Nah di sini nggak hanya itu teman ya, nggak hanya kalian dengan bermain game
dan kalian bisa mendapatkan keuntungan di sini gitu teman. Tapi di sini juga ada drop, ada marketplace, ada my NFT. Jadi artinya untuk marketplace ini ya hal yang wajib ya ketika ada proyek game V atau NFT ya teman ya, menyediakan marketplace. Jadi di marketplace ini kan tentunya kita bisa jual beli ya, jual beli NFT ya. Biasanya untuk game-game kayak gini ketika kita mendapatkan NFT yang cukup bagus, kita bisa perjualbelikan di marketplace si Wemic ini ya, jual beli antar komunitas gitu teman ya, seperti itu. Dan di sini juga ada yang fitur SSS nih teman ya. Apa itu bang fitur SSS ini ya? Jadi fitur SSS ini teman ya, ini adalah salah satu sistem pendukung streamer gitu teman ya, sistem support streamer gitu teman, yang dimana kalian itu bisa menjadi streamer di ekosistem Wemic ini teman ya, dengan bermain game teman. Nah ini ya, jadi kalian mendapat streamer, mendapat dukungan dari Wemic teman-teman ya, sistem siklus kebijakan berdasarkan dukungan yang tulus. Jadi di sini ketika kalian menjadi streamer, mendapat dukungan dari Wemic, kalian bisa mendapatkan cuan di sini itu teman ya, dengan mungkin ya mengumpulkan poin-poin kayak gini nih bentuknya ya, poinnya nanti bisa di-convert jadi Wemic, mungkin seperti itu sistemnya ya teman ya. Nah sebenarnya kalau kalian ingin tahu ya apa itu SSS lebih dalam ya, kalian tinggal masuk aja di sini teman ya, kalian bisa baca-baca sendiri. Intinya ini adalah fitur untuk streamer, karena kan dia ada ekosistem game V-nya tadi teman ya. Jadi di game V-nya tadi kalian juga bisa bermain dan menjadi streamer di Wemic, kalian akan mendapatkan cuan. Intinya seperti itu. Jadi cukup good lah ya dari ekosistemnya. Makanya nggak salah di CoinMarketCap juga tadi dijelasin bahwa blockchain desentral dari si Wemic ini nge-support kayak berbasis platform, pengalaman, orientasi layanan, dan mega ekosistem di platform Web3 ya, nggak salah. Memang seperti itu gitu ya konsepnya gitu ya. Jadi mereka ingin nyiptain sebuah ekosistem yang sangat besar gitu teman. Kalau kalian ingin tahu ya gimana untuk jadi streamer ya, kalian klik ini aja nih, Introduction SSS ya teman. Jadi intinya kita bermain game bisa mendapatkan cuan di sini ya. Nah ini, jadi nanti kita mendapatkan koin ini dan bisa di-convert kayaknya ya di Wemic gitu ya untuk pendapatannya gitu teman. Jadi buat teman-teman yang suka main game mungkin ya, kalian bisa gas nih teman, bisa gas ya, selain marketplace, NFT, game ya teman ya. Jadi cukup keren lah, ini cukup keren banget beneran. Oke, dan kalau kita lihat tadi ada Wpublic ya teman-teman, Wpublic kita akan coba cek ini. Jadi sepertinya ini adalah project dari Korea ya, sepertinya Korea, karena ini tulisan Korea semua gitu temen ya. Gue rasa ini project dari Korea sih. Nah ini seperti yang udah gue tadi bilang temen ya, bahwa memang Wemic itu nge-support project-project mengarah ke Web3 gitu temen ya, mengarah ke Web3. Dan mereka di sini kayak nge-support kayak sebuah donasi ya, untuk nge-support kayak kegiatan-kegiatan gitu ya, kayak ini, terus kegiatan panti-panti gitu ya, medis, pengobatan dan lain-lain ya. Jadi mereka benar-benar ingin membuktikan bahwa ekosistem Wemic itu bisa bermanfaat juga untuk di kehidupan nyata gitu ya, dengan berpartisipasi donasi ke kegiatan-kegiatan olahraga, medis dan lain-lain. Intinya seperti itu ya. Nah, hal yang sangat mencengangkan lagi dari Wemic itu apa bang ya? Jadi Wemic ini secara Certik, kita tahu kan Certik itu apa. Jadi Certik itu adalah salah satu platform audit top 1 saat ini ya. Jadi platform audit Certik ini nggak hanya dipakai kripto, bahkan sekelas Apple, Samsung dan perusahaan-perusahaan besar lainnya itu memakai Certik ya. Centralized yang besar-besar juga memakai Certik untuk keamanan auditnya gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat Wemic ini peringkat 3 setelah Ethereum ya. Peringkat pertama Bitcoin, kedua Ethereum, dan ketiga Wemic. Untuk skor Certiknya gila cuy. Ini 94 nih, sebentar gue klik ya, 94,80 untuk Wemic teman. Nah ini ya, kalian bisa lihat skor Certiknya dia 94,80, dan dari fundamental, operation, governance, market, community dan kode itu 9 lebih teman ya. 94, 97, 94, gila crazy. Dan dia peringkat 3 ya secara keamanan setelah Ethereum. Coba. Dia udah, untuk timnya itu udah terverifikasi GLOT. Artinya kalau kalian tanya transparansi, Wemic ini cukup transparan banget ya. Terlihat dari KYC GLOT yang udah diperoleh dari audit Certik. Untuk mendapatkan KYC GLOT ini lama ya cuy. Pause swap aja nunggu 8 bulan itu bisa KYC
ini ya. Jadi artinya memang benar-benar terverifikasi orang-orang penting di belakang proyek si Wemik ini, gitu teman. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk total aktif usernya itu cukup lumayan ya, 34 ya teman, 34.000. Nah, di sini ya, untuk total holder Wemik itu gede loh cuy, udah 298.411 dan ini tumbuh 2000 holder tumbuh ya. Karena apa? Karena kalau kalian lihat dengan project mega projectnya di dalam ekosistem Wemik, kita tahu Wemik itu ada blockchain layer 2 yang support dApps, DAO, DeFi, NFT dan project-project lainnya di dalam ekosistemnya. Tentunya ini sangat menarik para pemain cryptocurrency gitu. Ya, kita buktiin aja dari hasil cekor cetiknya, dia keamanannya peringkat 3 setelah Ethereum. Dan ya nggak salah, token holdernya kalian lihat ya, naik gunung cuy. Ini mau naik ke bulan mungkin ya. Di 2025 itu ya, seperti itu. Dan kalian harus jor ya, ini menurut riset dan pandangan gue pribadi gitu teman. Oke teman ya, jadi Wemik ini gak hanya blockchain layer 2 dan ada project ke platform, berita-berita gitu teman ya, seputar ekosistemnya. Dan tadi kita lihat juga ada project GameFi teman ya, streamernya juga nge-support ekosistem GameFi-nya. Dan gamenya juga cukup keren-keren. Terus ada donasi atau nge-support project di dunia nyata melalui ekosistem Wemik. Dan ini juga ada Wemik Fee atau Wemik Finance, dimana kalian juga bisa staking ya, terus menyediakan pool di ekosistemnya gitu teman, dengan pasangan-pasangan ini nih ya, untuk di ekosistemnya ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan keuntungan di sini ya, dengan mendapatkan APR-nya ya. Kalian tinggal pilih-pilih sendiri gitu APR-nya gitu teman. Jadi cukup lengkap banget mengenai ekosistem Wemik. Melihat tadi di dokumentasinya bahwa Wemik ini adalah ekosistem blockchain yang dirancang untuk dApps, game, DAO, DeFi dan NFT, yang intinya dia nge-support project-project Web3. Kita kan tadi udah ngebahas ya, dari mulai projectnya apa aja, terus potensinya seperti apa, dan hasil chartiknya seperti apa kita tadi juga udah bahas. Sebesar apa transparansinya juga kita juga udah bahas teman. Dan kita akan nunjukin ya tampilan blockchainnya. Nah, di blockchain ini kita itu bisa ngelihat ya, kita bisa ngelihat seberapa tumbuh untuk ekosistemnya. Dilihat dari mana bang? Dilihat dari seberapa besar volume transaksi ya di sini gitu teman ya, untuk transaksi story ya. Jadi di sini per hari dia itu transaksinya udah sekitar ya, kita ambil rata-rata lah ya, 68.000 transaksi per hari ya di ekosistemnya. Ini tercatat di blockchainnya ya, karena dia blockchain layer 2 gitu teman ya. Artinya apa? Artinya berarti ekosistem di dalam Wemik ini cukup gede, cukup besar, meskipun ini baru tumbuh gitu ya. Jadi ini hal yang cukup menarik dan big potensial banget untuk si Wemik teman. Oke teman ya, yang terakhir kita akan coba melihat price action dari si Wemik ini ya di time frame 1D ya. Jadi kita tahu teman ya, Wemik itu kalau kita lihat di sini teman ya, dia tuh pernah nyentuh all time high-nya itu ada di sekitar $23 ya. Ini tepatnya di 2021 teman ya. Jadi teman ya, Wemik ini termasuk project baru teman ya, yang mungkin makin kesini makin serius untuk perkembangan dari projectnya gitu teman ya. All time high-nya aja dia di $23 gitu teman ya, $23 di 2021, dan saat ini ada di 1,3. Apa jadinya ketika nanti memang bullrun dia bisa mencapai all time high-nya, kalian bisa cuan gila cuy, ini 20 kali lipat. Apakah bisa bang? Kemungkinan bisa gitu ya, kemungkinan bisa kalau pandangan gue pribadi, melihat skor cetiknya yang nomor 3 dan ekosistemnya yang cukup bagus untuk Wemik gue rasa, dan supply sedikit ya, hanya saja memang peredaran supply-nya yang masih sedikit. Dan saat ini kita akan coba cek bagaimana kondisinya market dari si Wemik teman. Oke. Jadi di sini kita akan coba beracuan kepada support terkuatnya ada di sini ya. Kita akan coba. Ini adalah area support yang sangat-sangat kuat untuk Wemik ya. Support dasar saat inilah. Nah, ini gue kasih. Nah, sebenarnya kalau gue lihat di sini ya, potensi penurunan untuk Wemik di time frame 1D ini masih cukup besar gitu teman ya. Ya kemungkinan kalau misalkan ada turun, dia bisa aja balik di 0,8 ya, $0,8 ini
Gue rasa akan balik di 0,8 atau di $1 pas ya, di area sini nih. Nah, di sini gitu teman-teman. Nah, apa kok lu bilang kalau misalkan ada penurunan, Bang? Karena di sini gue lihat dari segi moving average ini masih menjadi suatu resisten ya di candlenya gitu teman. Tapi di sini kalau kita compare dengan penurunannya dari resisten tertinggi ya sampai di sini, dia udah turun sekitar 62 ya. Jadi besar kemungkinan ini udah waktunya sebenarnya WMX itu naik ya. Udah waktunya itu naik gitu. Meskipun secara apa namanya? Secara moving average dia masih menjadi suatu resisten gitu. Nah, buat memastikan lagi ya, mastikan lagi apakah ini akan naik atau enggak ya. Kita akan coba cek dari segi volume transaksinya dulu. Apakah saat ini kemungkinan ada nggak sih kenaikan untuk si WMX gitu teman ya. Oke, jadi di sini kalau gue lihat teman ya, volume transaksi dari WMX ini masih cukup kecil. Jadi per video ini gue buat kalau kita berharap WMX naik saat ini, gue rasa enggak ya, karena ini sudah ada penjualan lagi. Ini lebih cenderung bertahan harganya, teman. Untuk saat ini lah, teman. Untuk saat ini. Tapi kalau kita melihat potensi ke depannya untuk WMX ini sangat-sangat potensial. Ya seperti itu. Dan kalau kita lihat secara RSI di time frame 1D, bagaimana untuk harganya, Bang? Nah, ini ya. Kenapa gue bilang tadi? Karena dia penurunannya udah 63% dari resisten tertinggi. Jadi kalau gue lihat di sini ya, untuk pola-pola dari RSI-nya, ini waktunya WMX itu naik cuy. Ini gue rasa udah waktunya si WMX itu naik nih. Ntar gue kasih putih ya. Nah, ya gue rasa pola-pola pergerakannya seperti ini teman. Jadi saat ini artinya ya, dia meskipun belum ada tanda-tanda kenaikan ya untuk dari apa namanya segi volume transaksi, tapi secara pola-pola pergerakan RSI ya, pola-pola pergerakan RSI ini sudah waktunya naik. Ya mungkin saat ini mungkin naik turun masih bertahan ya di area RSI itu di area 1 sampai 1,3 dolar ya. Ya, tapi secara pola-pola pergerakan si WMX ini memang sudah waktunya mengalami kenaikan ya. Melihat penurunannya tadi dari resisten tertingginya ya, dia itu udah turun sekitar 63% gitu teman. Intinya seperti itu ya. Kemungkinan Bang ya, kemungkinan kalau misalkan ya, misalkan mengalami suatu penurunan misalkan ya. Kita akan coba cek di sini. Nah, ini ya. Kalau gue cek dari segi Fibo gitu men ya. Karena kan dia ini nanti akan mencoba bertahan. Gue rasa dia akan mencoba bertahan di area sini ya, untuk misalkan nanti ada turun untuk secara harganya gitu temen. Untuk area terdekat kemungkinan akan dicapai oleh si WMX itu ada di sini. Ini gue mengacu di 0,618 Fibonacci atau di area 1,2 ya di situ. Tapi kalau misalkan nih kita bicara Bang, kalau misalkan target terdekat nih Bang, kalau setelah turun naik itu di area mana gitu ya. Oke, kita ini agak long term ya. Bukan area terdekat, tapi kita agak long term aja. Karena ini kan udah mendekati 2025 gitu kiranya. Kita akan beracuan di sini, agak sedikit long term. Ya, jadi untuk kemungkinan kalau misalkan ada naik ya, kalau kemungkinan ada naik, gue rasa untuk area yang akan dituju oleh si WMX itu bisa aja dia akan ngarah di 2,5. Ini mungkin untuk target terdekatnya gitu, terdekatnya dia akan ngarah di 0,382 Fibonacci atau di 2,5 dolar teman-teman, sampai di ini. Jadi di sini. Nah, ini ya. Gue targetin terdekatnya di sini dulu aja ya. 2,5 sampai 3,2 untuk target WMX. Bang, kalau lebih long teman lagi Bang, kiranya gimana Bang untuk targetnya? Oke, jadi ini lebih long term lagi ya dari analisa yang tadi ya. Kalau gue di sini lihat ya, untuk target agak long teman lagi, dia bisa aja ke 9 dolar sampai di sini. 9 sampai 14 dolar. Jadi yang gue kasih tanda-tanda hijau harga ini adalah target-target ya temen, yang kemungkinan akan dicapai oleh si WMX ketika nanti bull run ya. Untuk saat ini gue rasa dia akan masih sideways, akan ada turun di 1,2. Tapi untuk target misalkan ada kenaikan tiba-tiba karena dia udah naik udah turun 63%, itu ada di kenaikan tiba-tibanya atau kenaikan kejutnya ada di 2,5 sampai 3,2.
dolar ya. Dan jika kalian tanya long termnya di mana Bang? Long termnya itu ada di 9 dolar sampai 14 dolar. Itu target untuk kenaikan WMIC ya, teman. Jadi saat ini adalah harga yang cukup lumayan murah ya untuk si WMIC dengan melihat project-projectnya tadi. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya mengenai updatean seputar WMIC ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum buka akhir video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman ya. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe, teman, karena di subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.